Bosku, siapa nih yang doyan banget makan durian? Sini. Kita bagi info menarik tentang bisnis durian sekaligus kesempatan makan durian sepuasnya. Yes, bos-bos semua bisa makan durian sampai kelenger karena ini sistemnya all you can eat. Wadaw, asik gak tuh? Jangan cuma makan duriannya doang, bos. Sekarang kita pelajari trik bisnisnya yang unik karena cuannya sewangi aroma si raja buah ini, bos. Coba tebak berapa? Lebih dari 300 jutaan per minggu. Sebulan 1 miliar lebih dong. Apa nggak ngiler tuh? Yuklah kita kenalan sama sang juragan durian. Halo, saya Yogi, owner dari Durian Keliling. Mau cobain durian dari Durian Keliling? Mari ikut kita ya. Cuan, bos. Durian memang menyandang gelar sebagai King of Fruits alias si raja buah gara-gara bentuknya yang bongsor dan kulitnya yang berduri mirip mahkota, bos. Nah, yang namanya raja pasti sedap dong rasanya, ya nggak? Makanya, yuk kita merapat di kawasan Lipo Mall Kemang. Ketemu kita sama durian keliling all you can eat yang lagi mangkal sampai 8 Januari 2023 nanti, bos. Yes, sesuai namanya, durian keliling ini konsepnya memang nomaden gitu, bos. Pindah-pindah. Sejak awal tahun ini aja, Mas Yogi udah berkeliling 6 mall di Jakarta untuk menjajakan duriannya. Kalau kata Mas Yogi, asal lokasinya yang dipilih cukup strategis, para pecinta durian pasti auto mampir. Ide saya dari awal juga stop and go. Kita yang jemput bola. Karena kalau kita punya tempat sendiri gitu ya. Kita misalkan buka di satu ruko. Biasa mungkin sebulan pertama, 2 bulan pertama orang banyak makan beli gitu. Tapi kalau di bulan-bulan berikutnya kan orang bosan juga makan durian setiap hari gitu ya. Dan memang konsep kita ke mall-mall ya. Jadi memang area-area strategis yang cukup diminati atau cukup banyak crowd-nya yang memang pecinta durian juga banyak di daerah situ gitu untuk beli durian. Trik bisnis Mas Yogi boleh juga nih, bos. Apalagi sistem all you can eat seharga 120 ribuan bikin fans berat durian lokal bebas makan di tempat selama 1 jam. Seneng sih seneng ya, tapi mesti bijak juga makannya ya, bos. Ingat, kesehatanmu loh, bos. Nah, buat yang pengen bawa pulang, bisa nih borong durian lokal fresh seharga mulai dari 55 ribuan aja. Atau mau yang kualitas premium, ada juga, bos. Ada durian petruk, bawor, dan primadonanya nih, durian musangking. Si musangking ini emang harganya lumayan mahal, tapi dagingnya tebel dan legit, bos. Kalau yang lokal ini 55.000 per kilo. Kalau untuk yang montong kita jual harga event di 120.000 per kilo. Lalu untuk petruk di 125.000 per kilo. Bawor kita jual di 200 ribuan. Yang paling mahal musangking ya. Ini durian sultan ya, musangking. Itu harganya sekitar 400 ribuan. Demi mendapatkan durian terbaik, Mas Yogi sampai keliling Indonesia dan beberapa negara tetangga buat mendapatkan petani dan supplier terbaik, bos. So, kualitasnya pasti jempolan nih. Nah, ini bos, contoh durian yang fresh, matang dari pohon. Bentuknya begini nih, kuning dan rasanya dijamin legit. Si durian ini makin mahal karena dia tergolong buah musiman, bos. Tapi karena jaringan suppliernya kuat, Mas Yogi menjamin stok durian kelilingnya selalu aman, bos. Uniknya kita memang kita dari lokal sampai yang premium kita ada. Dari durian kampung sampai durian yang kelas paling atas, musangking sampai blackthorn kita jual juga gitu. Jadi kalau untuk variannya kita termasuk lengkap. Yang paling pentingnya memang slogan kita ini yang all you can eat. Jadi memang ini ciri khasnya durian keliling lah ya. Kita kesini baru sekali. Terus kalau review enak ya, worth it dengan harga 120.000. Kita udah makan banyak. 12 ya? 12. Kita udah habis 12 loh, Mbak. Nggak mengecewakan. Nggak ngecewain deh, worth it banget.
Mantep tenan nih durian Mas Yogi, bikin semua orang ketagihan. Kira-kira berapa butir ya yang bisa terjual setiap harinya? Per hari kita bisa jual 500 sampai 700 butir durian. Gitu. Tapi kalau untuk weekend kita bisa sampai 1000 sampai 1500 butir per hari. Weleh, kalau sehari habis ratusan butir, ya gimana nggak cuan? Kita hitung dah yuk, pakai patokan harga termurah aja ya bos. Misalnya nih, seharinya laku 700 butir seharga 55.000 per kilo. Artinya sehari dapet tuh 115 jutaan di hari kerja. Lah, di weekend lebih dahsyat lagi bos. Bisa 1.500 butir durian ludes. Jadi ya, hampir 250 jutaan masuk tiap weekend bos. Kalau sebulan, 1,2 miliar bos. Nggak kaleng-kaleng nih pesonanya si Raja Buah. Tapi mas, nggak selamanya bisnis mulus-mulus aja kan ya? Apa nih yang jadi tantangan utama bisnis durian? Pengalaman pahitnya sih pasti banyak ya. Namanya usaha kan pasti ada pasang surutnya gitu. Tapi kalau untuk durian ini ya balik lagi kita main alam ya. Jadi kalau durian, namanya durian sudah mateng, kita bawa dari pulau, luar pulau gitu ya, dibawa ke Jakarta. Itu memang kadang-kadang sudah sampai sini sudah pecah. Jadi kalau sudah pecah, kadang-kadang sudah asem, sudah busuk, dan itu kan resiko jadi tanggung jawab kita juga, jadi tanggungan kita gitu. Gimana? Makin mantep nggak tuh mau ikutan bisnis durian? Siapkan semuanya bos, mulai dari niat, modal, sampai mental baja saat menghadapi masalah bos. Yang jelas, para pebisnis pemburu cuan dilarang mati gaya kehabisan akal. Nah, yang penting jualan durian itu harus jaga kualitas, supaya customer nggak ada yang kabur. Yang penting, satu lagi, cuan bos. Yuhu bos, udah punya plan belum? Mau piknik kemana lagi di liburan kali ini? Mau nggak kita tantang bos semua buat menjajal gaya piknik yang agak-agak bikin deg-degan? Penasaran ya? Yuk makanya ikuti kita menjajal aktivitas river tubing di kawasan seluas 7 hektar yang tiap bulannya mendatangkan cuan sampai ratusan juta rupiah bos. Kali ini kita akan menyusuri Jalan Gunung Menir, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Bogor hingga sampai di lokasi yang asik ini. Halo bos, selamat datang di Kopi Tubing dan Cikulurung River Tubing. Buat bos-bos yang mau ngopi-ngopi cantik di Kopi Tubing, ikutin saya. Gimana bos? Baru juga nyampe, kita udah disambut suasana asri, hamparan persawahan, pepohonan rindang, dan gemericiknya Sungai Cikuluwung. Bener-bener lepas dari hiruk-pikuk kota yang bikin pekak bos. Lokasi wisata yang dibuka 2 tahun lalu ini punya spot-spot foto yang ciamik, aktivitas seru yang bisa diikuti, dan pastinya resto kekinian yang keren parah. Yuk mari, sebelum kita basah-basahan dan make up masih on point, cekrek-cekrek dulu di jembatan kayu, ayunan rotan, spot makan di atas jaring, atau sekadar rebahan di barisan beanbag menghadap sawah ini. Nah, setelah stok foto lengkap, waktunya kita coba ini, serunya river tubing di Sungai Cikuluwung. River tubing tuh mirip arung jeram bos. Bedanya, kalau arung jeram dilakukan rame-rame dalam kapal karet berukuran besar, kalau tubing kita menaklukkan arus sungai sendirian naik ban dalam mobil bos. Nah, kita bisa tubing setiap hari, mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore bos. Ada 2 paket yang bisa dipilih, yaitu Fun Ride dan Adventure Ride. Jarak Fun Ride lebih pendek, cuma sekitar 100 meter 2 kali balik. Biasanya sih anak-anak nih yang ambil paket ini. Harganya Rp55.000 per orang. Nah, kalau pengen lebih panjang lintasan tubingnya, ambil paket Adventure Ride. Kita bisa tubing sejauh 1 km dengan membayar Rp157.000 per orang. Wih, seru nih bos. Tahu nggak bos, bisnis ini dibangun Pak Andi dan sang istri yang sama-sama hobi piknik. Kok ya nemu lokasi cantik di pinggiran sungai ini? Jadi deh, akhirnya Pak Andi membeli tanah dan bikin lokasi ngopi yang unik ini. Kita tuh memadukan
antara orang mau ngopi juga dengan kegiatan outdoor. Terus kita ada view sawah gitu kan. Sebagai nilai jual lebih kita nggak hanya sekedar orang datang ngopi udah gitu kan. Itu yang saya pikir sebagai pembeda dengan kopi-kopi yang lain gitu. Fix dah ini kudu dicoba bos. Jangan lupa pakai semua alat pelindung standar yang sudah disiapkan ya. Buat pemula, jangan takut. Lihat tuh, banyak banget akang-akang petugas dan pemandu yang jagain kita di sepanjang lintasan. Jadi, semua kegiatan dijamin aman. Kalau tiba-tiba ban karet kita terbalik karena arus deras misalnya, si akang pemandu dengan sigap akan menolong kita. Don't worry, bos. Insya Allah aman. Jadi sebelum kita mulai itu kita juga pertama jalur kita rapikan. Jadi supaya si tubing itu bisa mulus melewati aliran sungai. Terus yang kedua kita juga ada pemantau di hulu sungai. Wah, seru banget ternyata main tubing. Oh iya, kalau kesini jangan lupa bawa baju ganti bos. Biar abis basah-basahan kita tetap kece. Abis olahraga, lapar cuy. Makan yuk. Ini dia, Park Tubing namanya. Resto ini baru buka minggu lalu loh, jadi masih grass. Baru bos, tempatnya luas dengan desain ala-ala Bali. Pantesan aja, rame banget ya yang pengen ngicip ngemil di sini. Sekalian foto-foto. Pilihan menunya juga menggoda bos. Ini nih, salah satu yang paling favorit. Soto daging dan soto oseng. Abis dingin-dingin main air, terus makan yang anget-anget berkuah. Perfecto bos. Apalagi harganya ramah banget di kantong. Aneka menunya dihargai antara 12 sampai 40 ribuan aja bos. The best lah. Kalau si kecil belum juga puas mainnya, ajak aja buat explore wahana lainnya bos. Di sini ada semua, lengkap. Mulai dari berenang sampai puas di kolam renang, ketemu beragam satwa di mini zoo, sampai belajar bercocok tanam di kebun sayur mayur organik yang dimasak juga buat menu-menu di resto tadi. Sehat banget kan? Nah, kalau udah kecapean seharian piknik atau buat yang kangen staycation, nginep aja deh di deretan villa dengan desain ala Everest. Lokasinya dekat juga dengan Tubing Park, bos. Mantap betul! Kalau gini caranya, yakin deh cuan yang datang juga pasti cakep. Di weekend itu mungkin sekitar 400 sampai 500 pengunjung ya. Kalau di weekday itu ya sekitar di 100-200 kalau untuk di weekday. Biar gampang, kita hitung aja. Pakai patokan rata-rata jumlah pengunjung yang makan di resto ya bos. Misalnya nih, kita rata-rata aja. Kalau ada 350 orang datang setiap hari memesan menu seharga 40 ribuan, artinya 14 jutaan masuk tiap hari cuma dari resto aja. Sebulan 420 jutaan bos. Ini belum termasuk hitungan pemasukan dari kegiatan tubing, villa, dan aneka wahana lainnya. 500 miliar mah lewat bos. Mantap kan? Nah, buat promosinya, Pak Andi mengandalkan sosial media dan promosi dari mulut ke mulut. Makanya, layanan buat pengunjung kudu prima, biar cerita yang tersebar juga ciamik semua. Pengen gak bos punya tempat kayak Kopi Tubing ini juga? Yuk mari, kita berburu lahan di lokasi yang cakep, strategis, dan pemandangannya indah. Terus, yang gak boleh lupa adalah tentukan konsep yang beda, unik, dan tematik. Biar nggak sama kayak yang lain. Kalau perencanaan bisnis kita jelas, potensial pasar konsumennya juga bakal kelihatan kemana arahnya bos. Yang terpenting, semangat terus bos. Jayo! Nah gimana, bisnis pariwisata cukup menjanjikan kan? Yang penting tetap semangat, inovasi, dan yang penting lagi, cuan, cuan, cuan! Bosku, siapa bilang kerja dari rumah nggak bisa mengundang cuan? Jangan sedih bos. Kali ini kita akan ajakin bos semua kenalan dengan seorang mami cantik yang dari dapurnya bisa menghasilkan sampai 300 jutaan per hari bos. Iya, per hari.
Dengar gedenya cuan yang dihasilkan, makin semangat kan menyambut tahun baru? Makanya, segera singkirkan yang toksik-toksik, lalu segera mulai bisnis yang asik. Yuk deh, kita kenalan sama Mami Desire, maminya Mami Toko yang hobinya ngoprek aneka resep dan berhasil bikin bisnis makanan dalam toples-toples cantik yang unyu-unyu begini. Hai bos, saya dengan Desire Tarigan, owner dari Mami Toko. Stay fokus, setia, dan jangan pernah selingkuh. Mau tahu keseruan di produksi Mami Toko? Yuk ikuti saya. Stay cuan bos! Tuh, denger bos, kalau mau sukses, mesti setia, dilarang selingkuh. Setia pada proses, pengembangan produk, dan setia jagain kualitasnya. Kayak Mami Desire nih, yang harus berkali-kali putar otak demi bikin racikan resep yang paling Hao Jackson Ping. Hasilnya, terciptalah cake in jar aneka rasa ini bos. Ini salah satu yang fansnya banyak banget bos, klepon in jar. Klepon cake in jar ini terdiri dari susunan cake pandan dengan topping klepon dalam toples mini yang cute banget. Tambahan whipped cream dan unti kelapanya bikin si cake cantik ini jadi primadona bos. Ada juga nih buat yang gak terlalu suka manis, cake in jar tiramisu. Paduan rasanya lembut banget dengan sedikit sentuhan rasa pahit yang ngangenin dari kopinya. Kalau si merah menggoda ini, cake in jar red velvet. Wangi banget bos, rasanya mirip permen coklat dan rasa manisnya unik banget. Nggak suka cake dan kawan-kawannya? Tenang, Mami Desire juga udah siapin yang manis asin gurih pedes khas Nusantara. Ini dia asinan Aceh dalam toples. Nah, yang suka pasta, siapkan space di perut kita bos. Karena ada spaghetti dan lasanya yang rasanya endul. Yang suka dingin-dingin, pastinya gelato jadi idola dong ya. Mami Toko juga punya nih aneka rasa gelato, mulai dari vanila, coklat, hazelnut, strawberry, dan teman-temannya siap mendinginkan pikiran kita bos. Awalnya bikin klepon cake dan ternyata responsnya bagus banget, bahkan dari luar kota juga minta. Terus saya bikin cuma satu, kesian ya kalau kirim keluar kota, mulai bikin tiramisu nomor 2 dan seterusnya sampai sekarang udah 20-30-an jenis makanan. Berkembang kepada pudding in a jar, lalu ada savory-nya juga seperti spaghetti, makaroni, lasagna itu semua di jar. Intinya semuanya di dalam jar. Penasaran gak sih kenapa Mami cinta banget sama toples-toples kecil ini? Kenapa nggak pakai wadah lain gitu Mami? Saya menggambarkan kepada diri saya kalau makan sesuatu suka nggak habis. Jadi kalau di jar itu kan gampang nyimpannya ya, kita tinggal tutup, tinggal kembalikan ke chiller. Tahan berapa lama sih Mami cake in a jar-nya? Saya bilang, lihat aja, buka pasti habis kok, nggak pakai tahan-tahan 1 minggu. Dibuka pasti langsung habis. Iya juga sih, udah rasanya enak, ukuran mini begini, sekali hap pasti tuntas ya bos. Keren banget nih, awalnya coba-coba, sekarang cuannya membahana. Gimana nggak cuan kalau cabangnya aja sekarang udah ada 3 outlet di mall-mall terbesar di Jakarta. Tapi yang namanya bisnis yang nggak bisa terus nangkring di atas bos. Ada kalanya ngerasain juga pahitnya menghadapi aneka problema. Terutama susahnya nyari karyawan yang jempolan saat permintaan lagi meningkat. Yang paling saya rasakan itu adalah SDM. Mendidik SDM itu nggak mudah karena walaupun banyak sekali yang tidak bekerja, tapi yang sudah mendapatkan pekerjaan itu tidak setia kepada pekerjaannya. Pantes lah kalau Mami Toko fansnya garis keras semua, lawang bahan-bahannya premium bos. Jadi rasa dan kualitas udah nggak usah ditanya. Harganya juga masuk akal banget. Buat aneka varian cake in jar-nya dijual mulai dari harga 100 ribuan. Sedangkan produk selain itu dibanderol mulai dari 85 ribuan.
Mami, jadi penasaran nih kita, kira-kira sehari bisa laku sampai berapa jar nih Mi? Kita jual satu hari 1000 ke 2000 jar. Gimana? Kalkulator udah ready belum bos? Kalau sehari terjual 2000 jar misalnya, terus dikalikan harga rata-rata 150 ribuan, artinya 300 jutaan masuk setiap hari bos. Iya bos, setiap hari. Wadaw, cuannya beneran banjir dah kalau begini hitungannya. Artinya kalau omset sebulan, kalikan aja 30 hari bos. Ya, miliar-miliaran deh pokoknya. Keliengan gak hitung-hitungnya bos? Pantas aja Mami panen cuan, karena marketingnya juga kekinian. Media sosial jadi andalan. Mulai dari live Instagram sampai TikTok dijabanin semua bos. Endorsement influencer juga kadang dipakai bos. Tapi yang paling utama ya cerita promosi mulut ke mulut dari para pelanggan yang kadung jatuh cinta. Nah, buat yang pengen merasakan mandi cuan kayak Mami Toko, inget deh pesan Mami Desire. Yang penting tetaplah setia dan jangan selingkuh. Tekun menjalani bisnis dan inovasi tanpa henti bos. Semangat! Nah teman-teman sudah ikuti tadi keseruan Mami di Kitchen Mami Toko. Pokoknya kalau mau bisnis bukan hanya modal saja tapi kita perlu kemauan, konsistensi dan kerja keras. Yang penting cuan bos. Bos, siapa tuh yang lagi jalan-jalan bawa macan? Hah? Macan? Aduh, kabur! Mbak. Kemana? Hei, kau lari? Teh, kemana teh? Ini kucing bukan macan. Aduh Kang, kirain macan. Eits, tenang bos, jangan panik dong. Ini nih bukan macan tahu. Ini namanya serval, kucing eksotis asal Afrika yang warna bulunya emang mirip macan. Agak beda sama sepupunya yang biasa kita pelihara di rumah, yang cute-cute dan manjanya minta ampun. Si serval ini agak garang perangainya bos. Bahkan, dia tercatat sebagai kucing yang larinya tercepat kedua setelah cheetah. Wow, pantas aja harganya sampai ratusan juta per ekor bos. Sekali musim beranak, bisa sampai hampir 1 miliar masuk dompet bos. Cus, kita kenalan sama seorang breeder alias pembudidaya kucing ras keren ini. Halo bos, nama saya Pebi Legianto. Saya mulai ngebreed kucing karakal dan serval dari 2016. Mau tahu sesultan apa mereka? Tetap di Cuan Bos. Gak cuma serval bos, Pak Pebi juga memelihara karakal yang gak kalah galak dan mahalnya. Pak Pebi ternyata jatuh cinta sama ras-ras kucing yang karakternya cadas ini. Setelah sebelumnya, ia sukses membudidayakan kucing gemoy jenis British Shorthair. Si abu-abu yang endut ini juga nggak kalah sultannya bos, bisa puluhan juta harganya per ekor. Jadi kita ngawalin dari kucing ras-ras kecil kayak British Shorthair gitu ya. Nah dari situ kita nabung, akhirnya bisa kebeli nih si kucing hutan Afrika ini. Nah, rekening Pak Pebi juga terus nambah berkat produksi makanan kucing yang ia jual di marketplace. Bisnis urusan memanjakan anabul emang cuan banget ya. Terbukti nih, demi bikin hati peliharaan jadi happy, para pecinta kucing jadi langganan Pak Pebi. Buat bos yang belum begitu mengenal kucing pemburu asal Afrika ini, sini-sini kita kenalan dulu yuk, biar jadi sayang gitu bos. Si cantik ini bisa keren banget bos. Dia bisa melompat setinggi 3 meter untuk menangkap burung yang sedang terbang. Ini nih, yang bikin kucing keren ini jago banget berburu. Pendengarannya tajam banget, bisa tahu tuh ada mangsa yang jaraknya masih beberapa kilometer dari lokasinya berada. Wih!
Tapi segarang-garangnya si kucing karakal atau serval, mereka bisa banget nurut dan luluh sama pemiliknya, bos. Jadi intinya kucing hutan Afrika ini kita mesti pelihara dari kecil, dari umur 2,5 bulan makanya itu ya. Karena dengan tiap hari kita kasih makan, dekat sama manusia, dia chemistry-nya dari kecil udah kebentuk sama kita. Jadi ketika dia udah dewasa pun, dia tahu siapa ownernya, tahu siapa orang yang ada di lingkungannya. Menariknya bos, walaupun harganya selangit, ternyata beberapa tahun belakangan tren memelihara kucing eksotis ini naik tinggi bos. Padahal ya, harganya tuh bikin nyesek loh. Seekor bisa dihargai sampai 150 juta rupiah. Makanya perawatannya juga nggak bisa sembarangan bos, namanya juga sultan. Kalau kita mau pelihara si kucing serval atau karakal ini, ya memang sepatutnya kita siapin lahan yang lumayan luas untuk mereka tinggal. Jadi seperti ini, kita ada area lepasnya ini, dan kemudian kita ada kandang indoor dan outdoornya itu 6 meter kali 4 meter. Yes, lahan bermain yang luas bakal bikin mereka happy bos. Karena bisa bebas lari-lari dan bergulingan demi melepaskan hasrat berburu mereka. Area pasir dan rumput juga bisa bikin mereka nggak stres. Plus sekalian buat mereka membersihkan diri bos. Nah uniknya ternyata biaya makan buat mereka ini lebih hemat dibanding kucing ras lainnya loh bos. Lah kok bisa? Karena mereka tuh makannya yang penting mentah aja. Nah jadi makannya tuh dia cuman kepala ayam atau sayap ayam. Jadi kalau kepala ayam itu sekilo 12.000, nah dia tuh sehari makan setengah kilo. Berarti cuma 6.000 perak. Nah sebulan cuma 150.000. Nah tapi kita harus kasih seminggu 2 kali binatang hidup. Nah karena kalau kita nggak kasih si kucing serval sama karakal ini binatang hidup, dia nggak bakalan kuat untuk lama-lama hidup. Ya namanya juga memelihara kucing hutan, banyak habit yang kudu kita sesuaikan bos. Bahkan kalau kita bener nih meliharanya, masa hidup mereka bakal lebih panjang dibanding kalau mereka hidup di alam liar bos. Kalau di alam, mereka bisa hidup sampai 15 tahunan, kalau kita rawat bisa lebih lama lagi bos. Nah, buat para breeder nih, cocok banget melirik bisnis ini karena dalam setahun kucing-kucing Afrika ini bisa kawin 2 kali loh. Mereka bisa melahirkan 3-6 bayi yang bisa mulai dijual setelah lepas masa menyapi. Ya, kira-kira usia 2,5 bulanan lah bos. Omsetnya beneran wow bos. Seekor bayi kucing eksotis ini bisa laku dijual seharga 150 jutaan loh. Lah kalau 6 ekor yang lahir tadi laku semua, artinya 900 jutaan masuk dalam 6 bulan bos. Edian. Nah kalau permintaan lagi melimpah, Pak Pebi sampai harus mengimpor anakan si kucing sultan ini dari Rusia bos. Vendornya kudu yang terbaik nih. Jangan sampai kucing yang kita pesan malah mati di jalan. Bisa boncos bandar bos. Gimana? Pengen belajar bisnis breeder kucing sultan? Pak Pebi siap nih buat bantuin bos semua. Cus, tinggal kontak aja dan mulai bisnis Anda bos. Semangat! Bos, udah lihat kan kucing-kucing sultan saya? Jadi buat bos-bos di rumah yang mau berbisnis, yuk berbisnis sama saya untuk pelihara kucing sultan ini. Yang penting, cuan bos!